hari ini kita akan mengadakan pertemuan sosialisasi kebijakan Kemendikbud tentang Asesmen Nasional. Adapun susunan acara kita hari ini, pembukaan, kemudian doa yang dipimpin oleh Pak Fitriedi, kemudian pengarahan dari Wakil Kurikulum, kemudian penjelasan langsung oleh Pak Gede, tanya jawab dan penutup. Untuk memulai acara pertemuan ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun poin-poin pembicaraan kita hari ini ada 4. Yang pertama berkaitan dengan kebijakan asesmen nasional dan instrumen asesmen nasional. Yang kedua adalah sasaran dan tujuan asesmen nasional. Yang ketiga, hasil asesmen nasional dan implikasinya pada pembelajaran. Dan yang terakhir nanti adalah simulasi asesmen nasional. Bapak Ibu, informasi berkaitan dengan asesmen nasional maupun AKM begitu bervariasinya, dinamikanya, yang sebagian diantaranya masih perlu diklarifikasi. Apa itu? Yang pertama adalah sebagian orang mengatakan AKM menggantikan UN, ya. Jadi begitu pemahamannya bahwa nanti tidak ada UN, yang ada adalah AKM. Itu tidak benar. Bapak Ibu, AKM bukan mengukur prestasi siswa secara individu, sehingga AKM bukan dimaksudkan untuk menggantikan UN. Yang kedua, asesmen nasional sama dengan ujian nasional, sangat berbeda. Karena ini nanti akan dilakukan di kelas 11 dan tidak diikuti oleh seluruh siswa. AKM mengukur prestasi siswa secara individu, tidak, karena AKM nanti mengukur sekolah, jadi kinerja sekolah yang diukur, yang meliputi kompetensi mendasar yaitu literasi dan numerasi. AKM menentukan kelulusan, sama sekali tidak Bapak, tidak ada resiko apapun bagi siswa, karena nanti ini hanya untuk menentukan pemetaan saja. Lalu perlu drill soal melalui bimbel AKM. Ini juga tidak tepat, karena sebenarnya tidak dibutuhkan drill soal. Tapi yang penting adalah nanti implikasinya di dalam pembelajaran. Nah, sehingga Bapak Ibu, informasi ini ditangkap oleh penerbit buku ataupun bimbingan belajar, menyampaikan informasi ke sekolah untuk melakukan kerjasama. Bahkan ada jaminan lulus AKM. Nah, hal-hal ini perlu diklarifikasi, perlu diluruskan. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan berdiskusi dengan Bapak Ibu kaitan dengan apa itu AKM. Ya. Apa itu survei karakter, apa itu survei lingkungan belajar, ya. Nah, tujuan sosialisasi adalah menegaskan bahwa asesmen nasional tidak menilai peserta didik secara individu. Kemudian sekolah tidak memerlukan persiapan khusus berupa latihan soal maupun drill soal, bahkan bimbel khusus untuk asesmen nasional 2021, karena ini hanya untuk baseline saja. Kemudian tidak memerlukan bimbingan khusus peserta didik dalam menjawab soal. Nah, Bapak Ibu, program yang sudah dilakukan oleh kementerian sebagai berikut. Pertama, menyiapkan bahan sosialisasi, ya, 50 peserta seluruh Indonesia kemarin dilibatkan, kebetulan saya ikut di dalamnya. Kemudian POT ada 100 petugas. Sekarang sedang berlangsung sosialisasi asesmen nasional untuk 700 sampai 900 peserta. Di antaranya Sumatera Selatan ikut di region keempat besok di Bandung, Bapak Ibu. Siapa saja pesertanya dari unsur LPMP, Disdik Provinsi, Cabang Dinas, MKPS, MKKS.
MKKS nanti nyampaikan ke sekolah, MKPS kaitan dengan supervisi asesmen nasional, Disdik dan cabang minat kaitan dengan kebijakan, LPMP kaitan dengan monitoring. Gitu. Nah ini yang dilibatkan. Nah, Bapak Ibu, ini kegiatan sekarang sedang berlangsung. Ya, kebetulan saya kemarin ditugaskan di Region 3 sampai 6 November mendampingi para kepala sekolah, para kepala bidang, pengawas dan sebagainya untuk menerima materi ini. Jadi bersyukur kita hari ini bisa berdiskusi, bisa berbagi. Karena saya ingin sekali, saya punya informasi ini saya share melalui grup, mungkin belum seluruhnya mencermati. Nah, sekarang sudah difasilitasi, hari ini bisa diskusi mungkin kurang lebih 1 jam, itu mudah-mudahan sudah bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Poin pentingnya apa Bapak Ibu? Poin pentingnya adalah bahwa asesmen nasional ini muncul karena keprihatinan terhadap hasil dari PISA. Itu latar belakangnya. Ya, hasil PISA masih sangat rendah sehingga dibutuhkan perubahan paradigma di dalam asesmen. Gitu. Yang kedua, latar belakangnya adalah bahwa tren perundungan siswa kita cukup tinggi Bapak Ibu. Ya, kalau kita perhatikan dalam 1 bulan rata-rata 41% siswa Indonesia mengalami perundungan, mengalami bullying. Ya, meskipun itu dalam bentuk kekerasan verbal gitu. Sehingga inilah kaitkan nanti dalam survei karakter itu akan dilihat, akan dipetakan. Kemudian berikutnya kebijakan Merdeka Belajar, yaitu dengan dihapuskannya UN, ujian nasional. Tapi Bapak Ibu perlu diperhatikan betul, jangan menggunakan istilah bahwa AKM pengganti UN, sama sekali bukan. Jadi ujian nasional posisinya sekarang adalah dibekukan karena regulasinya belum dicabut. Jadi dibekukan saja, tidak dilaksanakan. Gitu. Nah, apa sih asesmen nasional itu? Yang pertama, Bapak Ibu, untuk di tahun 2001 asesmen nasional adalah pemetaan mutu satuan pendidikan di seluruh sekolah, termasuk kesetaraan. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, SMK dan kesetaraan, semuanya nanti tahun 2021 mengikuti asesmen nasional dalam rangka pemetaan mutu. Mutu diukur menggunakan 3 instrumen. Apa yang pertama? Yang pertama adalah AKM. Bapak Ibu, dinamikanya cepat sekali. Semula informasi yang berkembang hanya ini saja. Jadi kita terima bahwa yang ada nanti hanya AKM. Nah, sekarang sudah berubah menjadi asesmen nasional. Ini yang pertama. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Masing-masing instrumen ini mengukur aspek yang berbeda. AKM mengukur kemampuan mendasar literasi dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Sedangkan survei karakter itu lebih fokus pada mengukur sikap, kebiasaan, nilai sebagai hasil belajar non-kognitif dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian yang terakhir, survei lingkungan belajar mengukur kualitas pembelajaran dilihat dari iklim belajar. Apakah pembelajaran itu menyenangkan? Apakah pembelajaran itu mungkin membuat anak termotivasi? Nah, itu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika berbicara survei karakter dan survei lingkungan belajar, sebagai guru, mari kita coba refleksi pada saat kita sekolah dulu. Mungkin di SD, mungkin di SMP, mungkin di SMA, bahkan mungkin saat kuliah. Ada tidak guru yang waktu itu membuat kita termotivasi datang ke sekolah? Ada tidak guru yang membuat kita semangat belajar? Atau sebaliknya, ada tidak pelajaran yang membuat kita takut ke sekolah? Nah, hal itulah yang harus kita juga ukur bahwa
posisikan kita sebagai siswa sekarang, bagaimana membuat pembelajaran itu membuat anak termotivasi, pembelajaran membuat anak senang, membuat anak merasa dihargai dan sebagainya. Lalu apa yang diukur pada AKM Bapak Ibu? Dua yang diukur adalah di sini literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca itu kemampuan untuk memahami, menggunakan, menemukan, menginterpretasi sampai merefleksi teks. Jadi di sini kontennya adalah teks. Untuk apa? Menyelesaikan masalah, ya, dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi di sini Bapak Ibu, inilah yang disebut kemampuan mendasar, itu ada dua. Yang pertama adalah literasi, yang kedua adalah numerasi. Berbicara literasi, kemampuan yang ditanamkan nanti adalah kemampuan ini. Memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks. Bapak Ibu, kemampuan anak itu berbeda-beda. Jadi kalau diberikan teks, belum tentu setiap siswa itu paham apa isi teks. Inilah yang disebut kemampuan paling rendah, gitu. Ada yang bisa menemukan isinya, menghubungkan, ada yang sampai mampu merefleksi, gitu. Ya. Nah, kemudian numerasi apa? Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam kaitan ini numerasi bukan hanya miliknya matematika, tapi sudah lintas mata pelajaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai guru tidak mungkin Bapak Ibu tidak menggunakan numerasi sebenarnya. Bawalah numerasi ini, matematika ini ke dalam konteks keseharian. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, yang utama sekarang mengenal dulu. Kita belum sampai membuat soal, karena soal tidak perlu kita buat. Karena nanti soal itu sudah disiapkan. Yang perlu kita lakukan adalah mengenal karakternya. Bapak Ibu mencoba mengubah paradigma dalam pembelajaran sampai diimplikasinya seperti apa. Nah, komponen AKM Bapak Ibu, jadi mulai ke materi sudah. Literasi membaca ketiga, konten, proses kognitif, konteks. Berbicara konten, hanya dua nanti akan diberikan di dalam AKM nanti. Yang pertama adalah teks informasi, yang kedua adalah teks sastra. Meskipun dalam perkataan dia tidak terlepas dari bahasa di situ, tetapi di dalam isinya itu ada lintas mata pelajaran, ada sainsnya, ada sosialnya, begitu. Kemudian proses kognitifnya yang diminta menemukan informasi, interpretasi, mengintegrasikan, mengevaluasi sampai merefleksi. Konteksnya personal, sosial, budaya, saintifik. Nah inilah oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan pembelajaran, baik literasi membaca maupun numerasi, bawalah ke konteks, bawalah ke personal, bawalah ke hal-hal yang bersifat saintifik, bawalah ke hal-hal yang bersifat sosial, gitu. Kemudian bentuk soalnya sangat beragam Bapak Ibu. Pilihan ganda dengan satu jawaban benar, pilihan ganda jawaban kompleks, jadi lebih dari satu jawaban, benar salah, isian singkat, bahkan sampai ada yang esai. Nah oleh karena itu, inilah Bapak Ibu perlu kenalkan. Jadi kalau nanti membuat soal ulangan semester misalkan, sudah mulai masukkan bentuk ini, atau ulangan harian, masukkanlah bentuk-bentuk soal yang beragam ini. Setidaknya kita mengenalkan dari bentuk soal dulu, sambil mengenalkan bagaimana isinya, gitu. Ya, jadi diberikan stimulus, soalnya ditanyakan dalam bentuk kompleks, bisa lebih dari satu jawaban. Saya sudah mencoba Bapak Ibu dengan menggunakan LMS Word. Karena anak tidak terbiasa, pertanyaannya manakah dari pernyataan berikut yang benar? Mana sajakah? Kalau mana saja kan berarti bisa lebih dari satu. Anak cenderung hanya jawab satu, Pak. Misalkan ada 3 yang benar, lalu anak yang beri satu saja, padahal masih ada pilihan yang lain benar. Itu yang saya maksudkan, kita coba kenalkan itu. Ya, benar salah misalkan coba dibuat. Kalau benar salah misalkan bisa Bapak lanjutkan dengan meminta alasan.
benar, ini alasan, salah, benarnya seperti apa, kan gitu. Nah, profil pelajar Pancasila pada survei karakter memuat 6 nilai karakter Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa, ya, pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, ya, berkebinekaan global, kreatif. Nah, itulah nanti akan diukur melalui survei karakter. Nanti hasilnya berupa profil pelajar Pancasila untuk siswa SMA 17. Jadi tidak munculnya individu, tapi dia raportnya adalah raport sekolah. Saya lanjutkan saja Bapak Ibu. Apa yang disurvei di lingkungan belajar? Yang disurvei diantaranya iklim keamanan sekolah, keamanan dan kenyamanan siswa, sikap dan keyakinan guru misalkan, kemudian kebijakan dan program sekolah, kemudian praktik baik, sikap keyakinan guru kelas sekolah, kebijakan dan program sekolah, iklim kebinekaan tadi ya, indeks sosial ekonominya, pendidikan orang tuanya, profesi orang tuanya, semua nanti akan diukur di sini. Kemudian kualitas pembelajaran, bagaimana manajemen kelasnya, dukungan dari sekolah, aktivasi dari kognitifnya, pengembangan gurunya, refleksi dan perbaikan pembelajaran, dukungan untuk refleksi guru, refleksi dan perbaikan pembelajaran. Nah, itu kaitannya semuanya ke survei lingkungan belajar. Nah, ini sudah 3 ya. Nah, sehingga Bapak Ibu singkatnya begini, siswa mengikuti atau mengerjakan 3 instrumen. Instrumennya apa? Ini Bapak Ibu, AKM literasi, numerasi, kemudian survei karakter, ya, dan survei lingkungan belajar. Jadi kalau siswa mengerjakan ketiganya ini, kalau guru hanya mengerjakan survei lingkungan belajar dan kepala sekolah. Guru dan kepala sekolah hanya mengerjakan survei lingkungan belajar, sedangkan siswa mengerjakan ketiga instrumen tersebut. Ya. Hasilnya apa? Untuk AKM hasilnya merupakan hasil dari belajar kognitif. Jadi kompetensi mendasar mencakup literasi dan numerasi. Sedangkan survei karakter hasilnya adalah berupa luaran atau agregat tentang sosial, emosional peserta didik. Sedangkan survei lingkungan belajar berkaitan dengan bagaimana keterlibatan ataupun bagaimana peran dari iklim belajar ataupun infrastruktur sekolah dalam menunjang pembelajaran. Gitu. Nah, asesmen nasional Bapak Ibu nanti untuk SMA akan diikuti 45 siswa paling banyak. Jadi paling banyak 45 siswa, berapapun siswanya di kelas 11 diikuti 45 siswa saja. Itu diambil secara acak dari Dapodik berdasarkan kondisi sosial ekonomi anak. Jadi nanti dipetakan, ya. Yang jelas sampel ini nanti bersifat representatif karena diambil secara random, gitu. Kemudian untuk guru Bapak Ibu mengerjakan soal survei lingkungan belajar itu selama 2 minggu rentang waktunya dengan durasi waktu 30 menit. Jadi kapan saja boleh mengerjakan, 2 minggu secara mandiri. Boleh Bapak Ibu sedang di rumah mengerjakan dan sebagainya, pakai HP dan sebagainya, boleh 2 minggu ya. Nah, kepala sekolah juga begitu. Tapi siswa mengerjakannya 2 hari diawasi Bapak Ibu. Nanti ada pengawasnya. Ya, kalau guru dan kepala sekolah itu secara mandiri mengerjakannya. Apa tujuannya Bapak Ibu? Tujuan dari asesmen nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bagaimana bisa Bapak Ibu ini? Asesmen nasional berupa instrumen diberikan kepada guru, pada siswa, kepada kepala sekolah untuk memotret kondisi sekolah. Jadi nanti hasilnya berupa informasi. Jadi nanti terima rapor. Di dalam informasi itu memberikan informasi tentang hal-hal yang sudah bagus di sekolah kita. Area mana yang perlu diperbaiki oleh sekolah. Kedua, munculnya nanti apa yang sudah bagus,
apa yang perlu diperbaiki. Di sini munculnya. Kemudian setelah sekolah menerima, sekolah akan melakukan perbaikan kualitas pembelajaran berdasarkan informasi hal apa yang perlu diperbaiki tadi. Kalau kualitas pembelajaran sudah diperbaiki, maka akan berdampak pada hasil belajar meningkat. Di tahun 2021 belum memerlukan persiapan khusus, tetapi baru dijadikan sebagai baseline saja. Yang nantinya di tahun 2022 baru akan dilihat progresnya, baru dilihat berapa peningkatan yang dilakukan oleh sekolah, gitu. Bapak Ibu, saya lanjutkan saja. Sekolah yang efektif ini seperti apa? Sekolah yang efektif atau sekolah yang berkualitas setidaknya memotret 3 hal ini. Apa yang pertama? Memastikan setiap pembelajaran meng-capture holistik 3 hal. 1. Kompetensi. 2. Karakter. 3. Iklim belajar. Yang kedua, bagaimana pembelajaran yang berkualitas itu mengapresiasi, menghargai keberagaman. Menghargai keberagaman. Jadi pembelajaran dengan berbagai pendekatan, berbagai metode, sehingga peserta didik tersebut ya merasa diapresiasi di kelas. Tentu ini tidak gampang, karena kita lebih cenderung menggunakan kelas itu bersifat klasikal dan homogen. Padahal sejatinya siswa itu tidak homogen, dengan berbagai keunggulannya yang pasti. Ya, seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pembelajarannya, setiap anak itu memiliki keunikan dengan bakatnya. Peran kita adalah sebagai penuntut tumbuh kembangnya bakat itu, penuntut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, penting kita mengetahui setiap anak itu apa sih keunggulannya gitu. Nah, jangan sampai nanti kita lebih fokus pada yang kurangnya. Oleh karena itu, lebih diutamakan bagaimana kita melihat sisi positifnya, di mana dia punya bakat, punya potensi yang bisa dikembangkan. Kemudian yang ketiga, hakikat pembelajaran dan bagaimana pembelajaran bisa mendorong siswa belajar sepanjang hayat. Nah, 3 hal ini kita pastikan dalam pembelajaran itu bisa dilakukan. Lalu apa yang harus dilakukan guru Bapak Ibu? Kaitan dengan konten, konteks, kognitif. Kenalkan siswa dengan beragam permasalahan yang melibatkan dunia real mereka. Jadi kalau Bapak Ibu mengajarkan matematika, mungkin penerapan persen, masukkanlah tentang hitungan diskon misalkan. Ya. Kemudian nanti mengajarkan bagaimana menghitung kepadatan penduduk, nah itu juga itu ada numerasi. Pelajaran agama, misalkan tentang waktu sholat, itu juga numerasi Bapak Ibu. Stand up komedi saja, dia harus punya kemampuan literasi dan numerasi. Karena dia harus mengetahui kapan, misalkan dia mengeluarkan joke-joke itu, agar audien ini misalkan tertarik. Nah itu literasi. Kapan itu numerasi. Misalkan saya sekarang diberi waktu 60 menit gitu. Saya harus menggunakan numerasi, mengatur waktu agar poin-poin yang akan saya sampaikan tercapai. Nah, itu numerasi gitu. Dengan cara apa? Mungkin mempercepat. Mempercepat itu konsepnya tidak selalu matematika. Biologi misalkan. Ketika mengajarkan tentang hukum Mendel, itu tidak mungkin tidak menggunakan numerasi. Ya. Jadi apalagi fisika, kimia itu jelas. Gitu. Jadi artinya semua mata pelajaran itu lintas pelajaran ada literasinya, ada numerasinya. Kemudian hubungkan dengan konteks personal, sosial budaya dan sains. Kemudian kenalkan siswa pada alam, pada sains, bagaimana matematika menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita mendekatkan matematika dengan kehidupannya. Jadi kalau selama ini mungkin katakan matematika tidak penting. Siapa bilang tidak penting? Orang menghitung itu pakai matematika. Ya meskipun buta huruf dia bisa menghitung, itu sebenarnya numerasi gitu. Nah, kaitan dengan
ini Bapak Ibu bahwa asesmen nasional untuk memotret mutu itu melalui 3 tahapan ini. Ada dari inputnya, dari proses, dari hasil belajar. Bagaimanapun juga hasil belajar sangat tergantung dari input dan proses. Di dalam proses ini ada guru, ada kurikulum, ada sarana, ada manajerial. Jadi disinilah yang menentukan. Karena proses ini adalah proses yang bermakna. Sehingga meskipun inputnya kurang bagus, ketika proses dilaksanakan secara maksimal, secara bagus, hasilnya insya Allah akan bagus. Nah, lalu pelaksanaannya Bapak Ibu, pelaksanaannya seperti ini Bapak Ibu, berbasis komputer dan daring. Jadi pelaksanaan nanti betul-betul secara daring. Jadi harus ada internet. Tidak bisa dilaksanakan tanpa ada jaringan internet. Kemudian murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang sudah ditentukan dan diawasi. Nanti bulan sekitar Januari, Februari Bapak Ibu keluar sampelnya. Siapa-siapa yang menjadi sampel. Tugas sekolah memberikan edukasi bahwa ini adalah tanggung jawab secara lembaga. Jadi tidak lagi secara individu. Meskipun secara individu tidak ada resiko, masalah lulus, tidak lulus, tidak ada nilai secara individu, tapi sekolah nanti akan dipotret. Jadi kalau anak tidak bersungguh-sungguh, nanti hasilnya menggambarkan bukan kondisi yang sebenarnya. Gitu. Kemudian guru dan peserta pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang, yaitu berapa lama tadi? 2 minggu. Tapi durasi waktunya 30 menit saja. Begitu Bapak Ibu mulai 30 menit habis. Nah, untuk kesetaraan Bapak Ibu di sini ya, pemetaan yang penyiapan komputer dan sarana pendukung, kemudian pemetaan sekolah secara spasial untuk sharing resources. Jadi nanti Bapak Ibu untuk SD nanti akan banyak meminjam sarananya di SMP dan SMA gitu. Nah, informasi berkaitan dengan pelaksanaan tadi Bapak Ibu seperti ini ya. SMA jumlahnya 45, kelasnya kelas 11. Tuh, yang dipilih ya. Pelaksanaannya Maret 2021 minggu pertama. Kemudian pelaksanaannya berbasis komputer dan adaptif. Nah, yang membedakan dengan UN Bapak Ibu. Yang dimaksud adaptif adalah soal yang dikerjakan siswa tergantung dari jawaban yang diberikan. Jadi pada level tengah dia menjawab, maka soal berikutnya ditingkatkan levelnya. Kalau dia menjawab salah, maka akan diturunkan levelnya. Nah, jadi artinya adaptif itu soal yang akan muncul pada berikutnya itu tergantung dari jawaban siswa. Berikutnya Bapak Ibu, nih setiap peserta mengerjakan 4 tes. Apa saja tesnya? Literasi membaca, numerasi, survei karakter, survei lingkungan belajar. Jadi siswa nanti mengerjakan selama 2 hari, ya. Kemudian pelaporannya nanti tidak ada laporan secara individu, laporannya berupa agregat, berupa rata-rata, yang muncul adalah raport sekolah. Nah, ini sesinya Bapak Ibu. Hari pertama untuk SMA mengerjakan literasi membaca 90 menit, survei karakter 30 menit, jadi 2 jam saja. Sehingga sekolah itu dimungkinkan melaksanakan ini 3 sesi. Kalau komputernya sedikit, kalau komputer kita 45, ya langsung saja 1 sesi saja. Kemudian hari kedua tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi 2 harinya itu yang dimaksudkan mengerjakan 4 instrumen. Survei karakter di hari pertama, survei lingkungan belajar hari kedua. Hari pertama literasi membaca, hari kedua adalah numerasi. Ini jadwalnya Bapak Ibu direncanakan. SMA itu di minggu pertama bulan Maret, kemudian minggu pertama Februari ada simulasi.
asesmen nasional, AKM, dan asesmen nasional. Jadi ada simulasi 1 bulan sebelumnya. Berarti sebelum simulasi sudah keluar daftar nama siswa yang menjadi sampel. Nah, hasilnya seperti apa Bapak Ibu? Hasilnya digunakan untuk pemetaan awal atau baseline dan penyetaraan bagi sekolah paket C. Jadi kalau sekolah paket C yang ikut asesmen nasional kelas terakhir, itu bedanya. Jadi kalau misalkan paket C yang ikut adalah kelas 12. Kalau SMA yang ikut kelas 11. Tadi ada yang nanya, kenapa kok di kelas 10 ke 11 Bapak Ibu nih? Yang nanya tadi saya diskusi sebentar lagi. Ini. Kenapa kok kelas 11? Kenapa bukan kelas 12 yang penguasaannya sudah lebih banyak gitu. Bapak Ibu, kenapa di kelas 11? Ada 2 alasan. Yang pertama, agar sekolah memiliki waktu untuk memperbaiki kualitas pembelajarannya pada tahun berikutnya. Jadi tujuannya untuk perbaikan. Yang kedua, kenapa bukan kelas 10 misalkan? Karena kalau kelas 10 belum ada peran sekolah terhadap capaian kompetensi siswa mendasar tadi. Jadi kalau sudah setahun, sudah ada peran sekolah, sudah ada peran lingkungan belajar, sudah ada peran guru, makanya diambil di kelas 11 ya, gitu. Itu penjelasannya. Terus kita lanjut lagi sini ya. Ini Bapak Ibu, jadi laporan hasil asesmen nasional hanya untuk evaluasi diri saja, untuk perbaikan pembelajaran. Murid, orang tua, guru dan sekolah tidak perlu cemas, jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Karena sekarang kadang sudah beredar bahwa anak-anak harus persiapan AKM. Ya, ada penerbit datang ke sekolah itu nawarkan buku dengan diskon sekian, bonusnya adalah bimbel AKM. Bahkan ada yang janjikan sampai lulus AKM. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu, yang perlu disampaikan ke siswa pada orang tua. Yang terpenting Bapak Ibu sekarang kita mengenalkan dulu pada siswa yang kelas 11 utamanya. Karena anak-anak kelas 11 yang akan mengikuti asesmen nasional. Gitu. Nah, lalu seperti apa rancangan pelaporannya Bapak Ibu? Rancangan pelaporannya begini. Bapak Ibu, yang atas ini numerasi. Yang di bawah adalah literasi membaca. Tingkatan hasilnya ada 4 Bapak Ibu. Jadi tingkatan hasil dari asesmen nasional itu ada 4. Yang pertama, perlu intervensi khusus. Yang kedua, dasar. Yang ketiga, cakap. Yang keempat, mahir. Jadi nanti sekolah itu mendapatkan agregat. Jadi langsung rata-rata. Sekolah kita masuk level mana? Kalau level mahir berarti sudah hebat sekali. Nah, kalau levelnya adalah cakap, berarti di level yang ketiga. Kalau masih dasar, kedua. Kalau perlu intervensi 1. Jadi mirip seperti di TOEFL, ya, pakai skor di Bapak Ibu. Skor berapa dia masuk intervensi khusus? Skor berapa dia masuk ke dasar? Skor berapa dia masuk ke cakap? Dan skor berapa dia masuk mahir? Jadi tidak ada nanti siswa mendapat nilai, nggak ada. Yang dapat adalah sekolah. Siapa yang mengetahui nanti? Sekolah, guru, dan guru, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah. Gitu. Jadi nanti tidak membandingkan sekolah A dengan sekolah B, tidak ada. Tapi ini adalah untuk bahan informasi, bahan evaluasi di sekolah. Gitu, ya. Nah, membacanya Bapak Ibu ini 55, 25, 15, 5. Maksudnya apa? Ada 55% di sekolah itu yang perlu intervensi khusus. Ada 25% yang masuk kategori dasar. Ada 15% yang masuk ke cakap. Ada 5% yang masuk ke kelompok mahir. Dari rata-rata ini misalkan diputuskan sekolah ini masuk kategori perlu intervensi khusus. Nah, itulah nanti perbaikannya pada waktu di kelas 12. Gitu. Kemudian ini dari si materi Bapak Ibu. Untuk numerasinya bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran data dari hasil dan ketidakpastian seperti ini. Dengan skor maksimal 300. Ini perolehan dari sekolah. Misalkan yang ini nasional
dari 300 rata-ratanya 180, kemudian di kota kabupatennya adalah 250, capaian sekolahnya adalah 245. Artinya capaian sekolah itu sudah jauh di atas nasional, tapi masih berada di bawah rata-rata kabupaten kota. Yang tahu siapa? Hanya sekolah itu, Bapak Ibu. Karena tidak dibandingkan, tidak diumumkan secara terbuka. Nah, Bapak Ibu, lalu bagaimana peran mata pelajaran? Peran mata pelajaran, ya Bapak Ibu, dengan adanya asesmen nasional ini tidak mengecilkan arti mata pelajaran, justru lebih strategis. Kenapa? Karena dengan belajar dia bisa membaca, dengan membaca dia bisa belajar banyak hal. Karena literasi dan numerasi ini adalah kemampuan mendasar yang dibutuhkan siswa, apapun profesi nanti yang digeluti. Oleh karena itu, kalau dia mampu menguasai konten, dari menguasai konten ini akan lebih membantu tentang penguasaan kompetensi. Atau kalau dia mampu memiliki atau dia sudah memiliki kompetensi, akan lebih memudahkan penguasaan konten. Sehingga antara kompetensi mendasar dan konten mata pelajaran itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Bagaimana mungkin anak kita yang akan masuk ke kedokteran kalau dia tidak memiliki kompetensi dalam mata pelajaran kimia, mata pelajaran biologi? Berarti di situ harus. Tetapi literasi dan kompetensi ini membantu mempermudah siswa mempelajari konten. Karena dengan dia mampu berliterasi, dia akan lebih mudah mencerna isi dari konten tersebut. Sehingga kesimpulannya, learning to read, reading to learn. Nah, Bapak Ibu mengajar sesuai dengan tingkat kompetensi yang mengakomodir tingkatan kompetensi siswa seperti ini kurang lebih. Saya contohkan gini Bapak Ibu. Sekarang belajar literasi, kita memberikan teks. Ketika anak belum mampu menemukan isi dari teks tersebut, maka di dalam pembelajarannya nanti ubah, tidak hanya diberi teks, mungkin dibantu dengan memberikan infografis. Mungkin dibantu dengan memberikan video, mungkin diberikan dengan PowerPoint, itulah upaya diberikan. Tapi kalau anak yang sudah dasar, dia sudah bisa menemukan isi teks, tapi dia belum mampu menginterferensi, dia belum mampu menginterpretasi. Yang cakap, dia sudah mampu menginterferensi, sudah mampu dia menemukan makna, sudah mampu menghubungkan, tapi belum mampu merefleksi. Kalau yang akhir, bukan hanya dia bisa menemukan teks, dia menghubungkan, menginterferensi, sampai bahkan dia mampu merefleksi. Bapak Ibu kalau ketemu siswa yang seperti ini, nggak perlu didampingi lagi, tapi justru diberi challenge, diberikan tantangan. Jadi kalau misalkan dia sudah bisa mengetahui satu teks, mungkin nambahkan dia membandingkan isi dari dua teks, lalu dia memberikan penilaian. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika kita mengajar di kelas perlu mengetahui tingkatan kemampuan anak ini. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan pelajaran dengan memberikan teks, coba cek. Kalau dia sudah bisa menemukan makna di dalam teks tersebut, berarti itulah yang disebut dengan sudah punya kemampuan dasar. Ya. Kalau mampu dia misalkan menginterferensi, ketika teks itu berbicara tentang kehidupan seorang tokoh, lalu dia sudah bisa menyampaikan bahwa cerita yang dialami tokoh itu mirip dengan kehidupan saya, itu sudah mampu dalam tingkat sampai mahir tadi. Jadi kalau dia menemukan pokok pikiran utama saja tidak mampu, itu yang disebut dengan tingkat yang paling bawah tadi. Maka di dalam pembelajaran perlu didampingi. Gitu. Nah, contohnya misalkan gini, ya ini misalkan olahraga juga ada numerasinya Bapak Ibu. Dan literasinya ya di sini. Siswa yang termasuk perlu intervensi khusus ini diberikan tentang contoh penghitungan skor dari permainan sepak bola, ya. Jadi kalau siswa yang masih perlu intervensi khusus diberikan tabel dan skor lengkap dengan hitungan skor akhir. Tapi kalau yang sudah punya kemampuan dasar, siswa diberikan contoh hasil, tapi diberikan tempat yang kosong.
Di tempat kosong itu dia ngitung, artinya rumpang ya. Yang sudah cakap, dia mampu mengaplikasikan, maka di dalam pembelajarannya yang diberikan itu siswa menjabarkan kemungkinan hasil pertandingan yang rumpang. Jadi rumpangnya dikosongkan, nanti dia ngitungnya. Kalau siswa yang masih kemampuannya paling rendah, Bapak Ibu, dia belum mampu menghitung, misalkan main berapa kali, menang berapa kali, kalah berapa kali, seri berapa kali, sedang dia nggak mampu ngitung. Jangankan Bapak Ibu tanya persentase ataupun misalkan ngitung diskon, belum mampu dia. Jadi ada seperti itu. Nah, yang mahir Bapak Ibu, pembelajarannya apa? Siswa diminta mengestimasi kemungkinan pemenang. Jadi memprediksi ya, kemungkinan pemenang di babak selanjutnya berdasarkan hasil pertandingan 4 grup di babak sebelumnya. Itu yang sudah mahir. Ya. Itu. Ini saya kira dibaca saja tentang fisika ya. Oke. Nah, sekarang ke sini saja. Ini bagian terakhir. Rancangan tindak lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu, rancangan tindak lanjutnya ini sementara diprogramkan oleh kementerian seperti ini. Bulan Juli nanti akan menerima hasil. Hasil sekolah menerima hasil ya. Kemudian diseminasi hasil asesmen SMA di sini bulan Juli. Di bulan Agustus ada pendampingan satuan pendidikan memaknai hasil tersebut. Jadi apa sih maksudnya? Nah itu nanti akan diberikan, itu tentu nanti ada petunjuk lebih lanjut ya. Jadi sementara ini baru sampai batas sosialisasi saja. Nanti selanjutnya memaknai dari hasil, kemudian dari sini nanti ada penguatan satuan pendidikan merancang program tindak lanjut yaitu berupa perbaikan ya di sekitar bulan Agustus November gitu. Nah, sementara itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan kaitan dengan kebijakan asesmen nasional. Kalau ada hal yang kurang jelas saya persilakan. Untuk sosialisasi Bapak Ibu AKM itu bisa untuk simulasi maksud saya itu bisa dibuka di webnya Pusmenja ya. pusmenja.kemdikbud.go.id AKM gitu. Iya, Bapak Ibu demikian, kalau ada pertanyaan saya persilakan Bu Ratna.